Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CSLG Official, selamat bergabung kembali dengan program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Program Nalar Hukum ini bagian dari integral program di CSLG. Di CSLG juga banyak pelatihan, ada kegiatan-kegiatan syarah konstitusi yang bisa diikuti sahabat-sahabat semuanya secara free. Dan hari ini kita kembali pada program Nalar Hukum episode ke-5, dan di studio telah hadir sahabat kita Mas Didik. Mas Didik, nama lengkapnya Mas Didik Nurdin Sadat SH MH. Sekilas tentang beliau adalah penggiat praktisi hukum, pernah aktif di LBH Jakarta, Aisel, dan banyak lagi konsen di lingkungan hidup dan juga praktisi hukum, termasuk juga menyusun beberapa peraturan perundang-undangan, baik level undang-undang maupun di level yang lebih rendah di tingkat peraturan menteri. Jadi Mas Dede ini dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan saya kira sudah tuntas. Dan ternyata tadi sudah ngobrol-ngobrol, kemudian beliau juga salah satu termasuk founding fathers-nya Asahi. Dulu pernah sama almarhum Bapak Sutito. Pendiri mungkin ya. Oke. Kita sapa dulu Mas Dede. Assalamualaikum Mas Dede. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa namanya? Netizen atau sahabat CSLG? Sahabat CSLG, ya. Sahabat CSLG Official. Official. Oke, hari ini kita akan mengkaji, membahas terkait dengan putusan MK dan spesifik putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa hari lalu, bulan lalu, tahun lalu itu diputus MK, dan putusannya cukup detail, rinci, dan cukup tegas. Meskipun banyak orang menafsirkan bervariasi, tentu dengan cara pandangnya masing-masing. Kita minta komentarnya Mas Didi terhadap putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, langsung ke putusan ya. Memang terkait hal tersebut banyak tafsir, banyak tanggapan, banyak analisa. Saya sendiri kurang lebih memetakan hasil putusan itu ada dua ya. Ada yang terang benderang dan ada yang samar-samar, mungkin bisa disebut begitu ya. Yang terang benderangnya tentunya menyangkut uji formal bahwa peraturan perundang-undangan UCK tersebut dianggap tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal. Berarti bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ada di Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 ya, kalau tidak salah. Betul. Itu yang terang benderang. Tapi juga ada sisi yang menimbulkan banyak tafsir. Ya, misalnya tentang tafsir unconstitutional condition, kemudian juga tentang peraturan-peraturan terkait atau kebijakan terkait yang sifatnya strategis, itu juga menimbulkan banyak tafsir yang bisa ditafsirkan, dan terkait dengan itu pada kesimpulannya ini suatu hal yang baik menurut saya sebagai praktisi hukum, sebagai pegiat hukum. Ada harapan di situ bahwa masih ada independensi dari peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana mahkotanya itu putusan tersebut mengatakan bahwa ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan konstitusi terkait dengan undang-undang CK tersebut, sehingga harus diperbaharui. Tapi satu sisi juga entah terkait mungkin ada beberapa hal yang perlu penafsiran, dan itu kalau saya melihat tidak terlalu diberikan guidance oleh MK. Nah, itu permasalahannya. Misalnya ketika menafsirkan beberapa hal yang bisa ditafsirkan tersebut, juga pada akhirnya kan yang menafsirkan pemerintah sendiri sebagai
pihak yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kemudian itu terjadi sampai saat ini. Saya terus terang tidak mengikuti secara khusus, tapi melihat polanya bahwa kemudian ini arah-arahnya sepertinya yang mau dirubah malah tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangannya. Mas Didi, kalau di putusan MK itu kan termaktub, misalnya pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan strategis sepanjang 2 tahun secara formal belum diperbaiki. Kan pertama memberikan amanat untuk perbaikan proses pembentukannya. Kemudian kedua, sepanjang selama 2 tahun itu, maka selama diperbaiki, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan strategis sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Atau dan peraturan-peraturan turunannya. Iya. Nah, yang ketiga itu peraturan-peraturan turunan yang sangat limitatif. Jadi pemerintah tidak boleh membuat peraturan-peraturan perundangan, mungkin PP, Permen atau Kepres yang itu terkait induknya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebelum kita lanjutkan, saya akan mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana kepatuhan pembuat undang-undang, khususnya pemerintah, dalam hal ini Presiden, terhadap putusan MK, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Namun sahabat Jarzaki, mohon untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan ini kepada teman-teman semuanya, sehingga ini bisa bermanfaat kepada banyak orang. Mas Didi, kalau kita lihat, pemerintah konsisten nggak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tadi? Tentang konsisten atau tidak konsistennya mungkin juga akan menimbulkan banyak tafsir. Karena apalagi sekarang ketika guidance dari MK sendiri tidak begitu jelas dan banyak ditafsirkan sendiri oleh pemerintah tentunya yang harus menjalankan putusan tersebut. Rambu-rambunya tidak begitu jelas dikasih, mungkin pemerintah akan bikin guidance sendiri pada akhirnya. Itu sendiri menjadi masalah menurut saya gitu. Kemudian kedua, secara umum sepertinya kan saya mengamati dari pemberitaan ada salah satu statement dari anggota DPR yang itu bagian dari koalisi pemerintah mengatakan bahwa kami tidak akan mengganti, saya lupa tapi substansi undang-undang undang-undang Cipta Kerjanya. Tapi berdasarkan putusan tersebut, kami akan menyesuaikan dengan melakukan revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan. Karena dalam putusan MK tersebut dijelaskan tentang keberadaan Undang-Undang Omnibus yang itu tidak ada di Undang-Undang Tata Cara Pembuatan Perundang-undangan sehingga harus diakomodir. Dari logika tersebut kan kelihatan bahwa pada akhirnya yang ini kan toolsnya. Iya. Toolsnya. Dan ketika saya coba cek sedikit baca kebetulan ada draft ya, mudah-mudahan itu valid juga draftnya yang beredar di masyarakat di naskah akademis tentang revisi di bagian naskah akademis lah terkait dengan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas benang merahnya disebutkan bahwa mandat adanya revisi tersebut terutama untuk mengakomodir adanya undang-undang Omnibus Law yang itu relatif baru dan belum ada di peraturan tersebut. Oke, berarti justru langkah yang dilakukan pemerintah bukannya kemudian mentaati putusan MK mengenai agar perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja secara prosesnya itu melibatkan partisipasi publik dan seterusnya gitu ya, dan justru mengubah Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Sekilas
saya mengamati seperti itu, Oke. arahnya sepertinya ke sana. Gitu. Nah, tadi kan sangat limitatif di putusan MK itu selama 2 tahun dia tidak boleh membuat kebijakan. Ya. Kemudian mengeluarkan peraturan Ya. turunan dari UUJK. Itu faktanya kebijakan jalan terus atau gimana Mas Dedi? Peraturan ada nggak turunannya? Yang jelas kan ketika pihak pemerintah merespon, pertama yang tegaskan bahwa undang-undang itu masih berlaku. Itu yang pertama. Ini statement publiknya kan. Mungkin kalau itu kan bisa diakses dimanapun di media. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga hal-hal yang terkait operasional peraturan undang-undang tersebut yang tetap dijalankan. Nah itu tadi. Kalau ada goodwill mungkin harusnya kalau dari pihak MK tidak memberikan guidance tentang hal tersebut, apa yang disebut tidak penting, apa yang disebut penting, harusnya pemerintah juga mensosialisasikan atau lebih penafsirannya terhadap hal tersebut, tidak hanya mengatakan bahwa undang-undang ini tetap berlaku. Gitu. Jadi tidak ada kesimpang-siuran di masyarakat. Paling tidak kita dapat referensi dari pihak pemerintah yang akan melakukan itu. Nah, tapi sepertinya sampai saat ini saya sendiri sebagai praktisi hukum juga sebagai pegiat hukum kayaknya belum melihat atau belum mendengar statement atau referensi terhadap tersebut. Gitu. Oke. Masih banyak tafsir terkait hal tersebut dan masih berjalan seperti biasa aja mungkin. Yang saya ketahui, yang saya deteksi mungkin justru itu ada Mengubah aturannya. berubah revisi tentang undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, kita juga melihat keluar beberapa permen yang Ya. rujukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi secara formal harusnya diperbaiki. Misalnya yang kemarin kita rame misalnya JHT Ya. dari Kemenaker. Ya. Kan permen JHT itu kan juga induknya adalah Betul. dari situ. Ya. Berarti kan Tetap. ini tetap jalan terus ya. pemerintah ini. Ya. Jadi putusan MK ya putusan Dan itu MK, kan banyak pemerintah tafsir JHT itu banyak orang yang mengatakan itu kan strategis penting, walaupun juga ada yang mungkin menafsirkan nggak strategis penting sehingga bisa dijalankan. Tapi yang pasti kalau yang ketiga tadi kan di putusan itu kan tidak boleh mengeluarkan peraturan turunan dari situ. Betul. Nah kalau itu kan jelas peraturan jelas, ya. sudah limitatif, Ini sangat limitatif. Ya. Kalaupun yang kebijakan strategis itu masih multitafsir, tapi yang mengeluarkan peraturan JHT itu salah satu. Banyak peraturan-peraturan di KLHK juga ada tentang perubahan apa misalnya IPPKH peraturan menterinya perubahan kayak gitu kan. Nah itu, justru kemudian yang kita baca kemudian justru muncul naskah akademik dan draft Untuk revisi peraturan P3 tadi ya, Undang-Undang P3 tahun 2011. Ini apa kondisi demikian? Ini kan mandatnya, perintahnya putusan MK untuk memperbaiki UU-JK-nya, tapi kenapa yang dirubah justru, yang direvisi justru undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan undangannya? Ini apa Pak? Sinyal lebih luasnya Mas Didi? Saya melihatnya gini, mungkin lebih ke konteks besarnya ya. Iya. Nah, saat ini sepertinya hukum itu menjadi tools atau alat untuk proses pembangunan developmentalism gitu. Jadi bagaimana hukum bisa mendukung proses pembangunan. Kemudian kedua, perspektifnya lebih banyak HIV-nya ke ekonomi sekarang. Jadi jangan sampai proses legislasi atau aturan-aturan yang ada itu akan menghambat perspektif itu. Harusnya kita kembali ke perspektif negara hukum tentunya kan, ke konstitusi kita, bahwa kita berdasarkan negara hukum. Kemudian kedua yang tegaskan juga bahwa rakyat mempunyai kedaulatan kan. Jadi semuanya harus bisa terbuka dan demokratis dan dengan proses good governance, sehingga peraturan-peraturan yang ada pun nanti akan diterima oleh masyarakat. Dan bahkan kalau perspektifnya mungkin lebih jauh, bahwa
itu pun pada akhirnya akan menunjang ekonomi juga gitu kan. Sekarang ini kan maaf ini kan kita bukan persepsi kita sendiri bahwa indeks demokrasi agak menurun, indeks korupsi juga menurun. Nah itu kan penilaian dari pihak global kan. Itu mungkin juga jadi penilaian untuk para investor kan. Iya. Ya, harusnya mungkin sampai ke sana perspektifnya gitu kan. Tidak berarti peraturan sifat pragmatis merubah peraturan yang disesuaikan dengan kondisional kebutuhan ekonomi itu kan selalu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang partisipatif, akuntabel dan mengakomodir keinginan rakyat, mungkin peraturan perundang-undangan itu kan bersifat legitimasi akan kuat gitu. Iya. Jadi saya sisi sudut pandangnya seperti itu. Jadi untuk melihat fenomena sekarang ini gitu. Fenomena ini kalimat yang disampaikan Mas Didik tadi melihat bahwa paradigma hari ini adalah hukum digunakan untuk pembangunan. Alat pembangunan. Alat pembangunan. Ekonomi sebagai panglima. Ekonomi sebagai panglima. Nah ini pembangunannya menafikan negara hukum. Mungkin begitu, karena negara hukum itu kan bisa terjadi karena itu tadi sistem demokrasi yang baik dan berjalan, kemudian kedaulatan rakyat yang tentunya dengan dasar segitu harus peraturan undang-undang harus sifatnya akomodatif, partisipatif, yang genuine ya, tidak bukan ini aja. Ya mohon maaf, sekarang banyak bisa gimmick juga kan, hanya mencantumkan di websitenya itu dianggap partisipatif. Makanya menurut saya sebetulnya pelajaran dari putusan MK tersebut harusnya, atau oke lah mau ada revisi undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau saya pribadi berharap justru nyawanya itu lebih ke memberikan guidance tentang tata cara omnibus law sebagai salah satu instrumen bisa dimasukkan, tapi yang dikuatkan juga tentang kejelasan partisipasi masyarakat yang genuine dalam proses yang genuine, itu harus digarisbawahi. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibikin secara detail gitu kan. Secara detail sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir lagi, dan ke depan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada yang terbentuk juga akan legitimasi di depan rakyat gitu. Peraturan perundang-undangan yang akan direvisi ini tadi kan menampung omnibus terutama ya. Saya kira ini nggak masalah omnibus sebagai pendekatan cara merancang peraturan perundang-undangan. Saya kira kita sudah menjalankan sejak dulu, tetapi prakteknya juga tetap harus nilai-nilai yang partisipatif, transparan, ini terukur betul gitu. Kira-kira begitu ya yang disampaikan. Karena memang selain omnibusnya, dalam kerangka legal draftingnya juga kan banyak hal yang baru sebetulnya di Undang-Undang UU CK itu. Iya. Yang tidak ada di acuan teknis di Undang-Undang pembentukan undang-undang tentang tata cara pembentukan perundang-undangan maupun turunannya. Nah, itu di lampiran-lampiran detailnya itu enggak. Kita pusing membaca undang-undang CK itu memang. Itu tebal, banyak pasalnya, nomor pasalnya sama-sama gitu ya. Nah itu memang, bayangkan aja, ini kalau tidak salah kan merevisi, merangkum dari 97 kalau nggak salah ya, peraturan perundang-undangan sektor, kemudian dengan 1000 lebih pasal. Ya itu gimana untuk dengan proses normal sendiri kan, untuk merubah satu undang-undang aja kan seperti apa gitu. Iya. Oke, saya mau menggali lebih dalam statement Mas Didik tadi bahwa hukum menjadi alat pembangunan. Ya, terus. Menjadi alat pembangunan kan, tool pembangunan. Nggak usah pakai tool, mungkin alat lebih jelas kan? Sebagai alat pembangunan. Pembangunan ini lebih sempit lagi, kemudian jangan sampai menutup investasi, mengganggu investasi. Kira-kira begitu kan? Mengganggu investasi. Ini investasi ini tentu mendatangkan uang.
cara berpikirnya kan begitu. Ya, ya. Nah, uang ini entah untuk siapa, sampai ke rakyat nggak? Kan rakyat kebingungan nyari minyak goreng aja susah ya kan? Nah, itu bukan saya nggak paham sampai sejauh itu kompetensi Oke, Mas Didi. Ya. Tadi Mas Didi menekankan kalau ada perubahan Undang-Undang P3, kemudian boleh pendekatan omnibus masuk, tetapi juga nilai-nilai tadi partisipasi, transparansi tadi harus tetap dijalankan. Tapi kita kan juga dengar bahwa ada undang-undang baru yang cukup keren, Undang-Undang IKN. Ini saya dengar 42 hari diketuk dari masuk draftnya sampai diketuk paripurna DPR RI kan 42 hari di masa COVID, masa hujan dingin-dingin gitu. Ini apa komentar Mas Didi? Iya, kalau mengikuti berita yang beredar, statement-statement dari pembentuk peraturan perundang-undangan dari pihak DPR, dari pihak pemerintah kan menyatakan bahwa itu sudah sesuai rule, apalagi sudah ada lesson learned dari proses UCK, makanya kemudian bikinlah mungkin. Tapi dari sisi secara sekilas saja, kepatutan 42 hari jadi pertanyaan juga sebetulnya. Karena itu juga menyangkut, walaupun tidak langsung mungkin lebih elitis isunya, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak juga gitu kan. Iya. Simbol negara yang pasti. Simbol negara, betul. Jadi memang dengan waktu itu menurut saya sih ya unsur kepatutannya agak ini juga agak kurang juga kan ya, untuk bisa benar-benar mengakomodir partisipasi masyarakat yang genuine tersebut, walaupun katanya udah partisipatif kemudian bisa diakses segala macam. Mas Didi selaku penggiat diajak, dilibatkan, diundang. Saya dapat ini pun dari kawan-kawan juga. Artinya bukan dari sistem yang dibikin untuk itu gitu kan. Oke. Selaku praktisi ini kalau kira-kira nanti ada apa pemegang konstitusi hak konstitusi yang merasa dilanggar oleh Undang-Undang IKN kemudian mau JR ke MK, kira-kira kalau tidak salah sudah ada ya? Oh sudah ada, sudah mengajukan, sepertinya sudah masuk. Yang dipermasalahkan ya betul sepertinya itu formal juga keterbukaan kemudian proses partisipasi ya rata-rata seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu prinsipalnya siapa yang mengajukan dan kalau boleh saya nggak mau tahu itu belum itu paham ya. Tapi sudah tokoh-tokoh lah yang sudah ada ya, sudah masuk juga. Oke, jadi itu ada, mungkin bisa dicek di website Mahkamah Konstitusi ya. Sementara pemerintah kan gencar nih, katanya tanggal 17 Agustus 2024 katanya mau upacara bendera di sana. Mungkin nggak, Mas Didi? Ya secara normatif ya kalau pemerintah tentunya acuan dengan undang-undangnya yang sudah disahkan, secara formal, secara prosedural sudah tercapai semua gitu, terkait dengan proses uji formil materialnya sedang berjalan. Ya mungkin paling ya begitu ini kan. Cuman kalau mau bijak menurut saya coba dikaji dulu lah lebih lanjut supaya benar-benar itu tadi peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan itu lebih legitimatif di mata rakyat gitu. Iya, Mas Didi menekankan partisipasi dan keterbukaan. Teman-teman sahabat JSLG silakan komentar tentang Undang-Undang IKN, prosesnya 42 hari yang kemudian ternyata menurut informasi Mas Didi sudah ada yang mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Sepertinya ya. Mungkin bisa dicek di website MK ya. Ini kalau putusan MK nanti mirip dengan UCK bisa juga ini tanggal 17 Agustus upacaranya geser lagi. Mas Didi, itu produk peraturan perundangan yang cukup besar ya kan. Saya bandingkan, analogikan dengan ketika pemerintah dan pembuat undang-undang legislatif DPR RI menyepakati undang-undang tentang pemilu dan penyelenggaraan pemilu nih. Kan sudah disepakati bulan Februari tahun 2024. Tiba-tiba muncul isu penundaan pemilu. Dan yang ngomong itu ya teman-teman dekat istana lah kira-kira begitu kan. Nah, ini kan paradok ya. Satu sisi dalam konteks yang tadi UU CK, kemudian UU IKN,
itu prosesnya begitu cepat, kemudian diputus. Sementara undang-undang pemilu yang sudah diputus, disepakati, kemudian tiba-tiba muncul opini seperti itu. Ini sebenarnya fenomena apa, Mas? Itu tadi mungkin agak susah dikomentari, karena lebih dalam tanda kutip itu rumor mungkin ya, karena secara formal kan belum ada gitu kan. Dan secara formal kan sudah jelas, KPU sendiri kan sudah sepakat sama dengan stakeholder lain tentang kapan mau dilaksanakan. Tapi masalahnya rumor itu berasal dari mana? Ini kan elit-elit semua yang ngomong gitu kan. Ya kita ya nggak mungkin, bukan nggak, kalau nggak valid juga gitu kan. Cuman saya melihat dari sisi lain bahwa di sini sebenarnya kalau di negara demokrasi dan di negara yang berdasarkan hukum, rule of law, bahwa bukan rule by law ya, bukan negara peraturan, berdasarkan peraturan, bahwa hak masyarakat itu punya hak-hak. Salah satu haknya itu bahwa masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh negara, pemerintah dalam ini, apa yang mau dibikin legislasinya. Sebagai contoh, di Amerika ada namanya Sunshine Act, undang-undang ini matahari. Jadi dianalogikan bahwa tindak tanduk kebijakan pemerintah, menjalankan pemerintahan negara, itu harus bisa terang benderang dilihat oleh rakyat. Di situ diatur secara sampai detail bagaimana mereka harus report, gimana caranya, gitu segala macam. Jadi dari situ sudah kelihatan ruang untuk peran sertanya, karena masyarakat dikasih informasi yang cukup. Jadi tidak ada ruang-ruang tersembunyi di bawah karpet, di dalam laci, seperti dalam negara tersebut. Yang seperti ini kita menimbulkan kebingungan, sebenarnya ada apa itu. Kita sendiri yang walaupun praktisi hukum, kalau terkait dengan fenomena tersebut, ya jadi bertanya-tanya juga gitu. Karena kalau secara hukum kan udah tuntas. Lembaga-lembaga negara sudah ketemu, sudah ketok palu tentang proses pelaksanaan pemilu. Tiba-tiba ada muncul seperti ini gitu kan. Kalau saya lebih lihat fenomenanya seperti itu. Ini perlu good governance, perlu keterbukaan informasi publik, perlu partisipasi masyarakat gitu, yang sehingga tidak perlu lagi yang begini, dan bukan banyak spekulasi yang kadang juga menguras energi yang tidak perlu kan gitu. Katanya butuh kepastian hukum, tapi statementnya rumor. Tapi kalau rumor itu disampaikan oleh para petinggi partai politik, pimpinan partai malah ya. Pimpinan partai yang ikut menentukan di Senayan. Yang menentukan di Senayan. Dan bagaimana bisa menganulir wacana yang dibangun itu, menganulir keputusan yang sudah disepakati oleh mereka sendiri. Dan kemudian kalau opini yang dibangun itu kan menabrak konstitusi, Mas Didi. Sekarang iya. Kecuali kalau dirubah konstitusinya kan, dan itu sangat mungkin melihat konstelasi sekarang kan, apa namanya, komposisi antara oposisi dengan partai pemerintah kan jomplang berapa ya, 82 mungkin ya kalau dengan PAN kan. Sangat mungkin kalau masyarakat sipil juga tidak bersuara, kemudian itu dijalankan secara legal, formal, prosedural, sangat mungkin gitu kan. Walaupun sekarang istilahnya masih tanda kutip rumor gitu. Gitu. Tapi kalau hitung-hitungan pimpinan partai yang menyatakan itu kan ada beberapa yang partai besar juga menolak kan? Menolak. Kalau hitungannya partai koalisi berapa, partai di luar koalisi berapa kan nggak nyambung dengan isu ini. Sementara seperti itu, cuma kan dimensinya itu bukan hukum, ini dimensi politik. Betul. Yang sekarang jangan besok, nanti sore aja mungkin bisa berubah jadi B gitu kan. Gitu. Tapi menurut saya kok nggak pas ya pimpinan partai politik kemudian mengeluarkan statement yang jelas-jelas itu, menurut saya, bagi saya ini keluar dari ketaatan terhadap konstitusi. Ini kan nggak pas ya, nggak, atau bahasa lain mungkin nggak etis lah pimpinan partai mengeluarkan rumor yang begitu menimbulkan kegaduhan. Ini belum diperpanjang aja sudah gaduh, Mas Didi. Dalam suasana prihatin, pandemi belum selesai gitu kan, dan banyak PR lah di masyarakat. Betul. Nah,
kalau itu kemudian menggelinding terus, kemudian kalau ini politik kata Mas Didi, nanti juga bisa ada potensi untuk amandemen misalnya. Bisa saja. Bisa saja. Kalau sekarang memang menabrak konstitusi kalau sekarang. Ya. Udah jelas kan. Ini mau saya tanyakan hitungan politiknya Mas Didi ini penggiat dan praktisi hukum, bukan penggiat politik ya kan. Mungkin teman-teman JSLG Official bisa komen di situ, nanti kita undang pakar politik yang atau peneliti-peneliti itu kayak banyak lembaga survei itu kita tanya lebih dalam tentang penundaan pemilu ini. Saya baca JSLG Official, kembali ke tema kita tentang UU CK yang kemudian tadi ternyata secara simpel saya akan mengatakan begini Mas Didi. Kemarin juga saya katakan di podcast sebelumnya, fenomena hari ini itu kalau kita kemudian berangkat sekolah, naik sepeda motor gitu, kita SMA dulu, kemudian ketemu lampu merah, ini bukan kita berhenti, tapi lampu merahnya kita geser, atau kita rubah menjadi hijau biar kita jalan terus. Analogi saya gimana Mas? Nggak perlu jauh-jauh. Situasi kayak ini. Ya, yang kemarin rame aja kan. Ketika ini kan bukan rumor. Ketika rektor salah satu perguruan tinggi lah negeri yang kemudian juga menjabat sebagai komisaris di BUMN gitu kan. Ketika itu terblow up ke publik tahu. Apa yang terjadi? Yang terjadi aturannya yang menyesuaikan kan. Kemudian muncul meme-meme segala macam gitu kan. Nah, ya kalau kita sebagai praktisi pegiat hukum agak ngelus dada juga sih seperti itu kan. Itu fenomena, kalau fenomena semacam itu kan banyak hal ya Mas Didi ya. Tadi Mas Didi mencontohkan rektor, kemudian tadi kita kan dari ujung kan UU CK, mandat putusan MK-nya begini, apa yang dilakukannya ternyata rambu-rambunya yang diambil lagi tadi kan diganti. Sepertinya apa gejalanya ya. Direvisi, ya kan, kemudian banyak hal. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman yang advokasi Wadas. Ternyata juga ada perubahan beberapa peraturan tentang perpanjangan, pembaruan tentang izin. Kemudian itu ada kepres yang dirubah, RT RW, Perda RT RW, kabupaten juga dirubah. Artinya ini memang tadi kesimpulan Mas Didi secara pendek bahwa hukum sebagai alat pembangunan dalam konteks kepentingan investasi ini begitu nyata ya Mas Didi ya. Nah ini kalau ini berlangsung terus, apa yang akan terjadi Mas? Yang terjadi yang seharusnya perintah konstitusi atau muatan dalam konstitusi bahwa negara kita adalah negara hukum, yang terjadi kemudian negara kita menjadi negara peraturan perundang-undangan. Kan beda. Hukum nggak berarti peraturan gitu. Hukum itu berbagai dimensi, ada peraturan memang salah satunya, ada budaya hukum, ada aparat hukum. Kalau dulu kan reformasi itu kan dari berapa poin kalau kita salah. Ya mungkin sahabat juga perlu sampaikan. Pak Musli ini sangat kompeten juga jadi untuk membicarakan ini. Yang setahu saya kan dulu di KHN ya, KHN, Komisi Judisial. Reformasi Hukum Nasional, jadi Komisi Yudisial, jadi beliau sangat mengawal proses reformasi hukum. Bahwa waktu itu yang saya ingat yang jadi poin-poin reformasi hukum kan, reformasi peraturan perundang-undangan itu jelas baru satu bagian. Kemudian reformasi peradilan yang independen, yang sekarang sudah kita nikmati, yang dulu di bawah eksekutif sekarang sudah sendiri. Kemudian budaya hukum, dan menuntaskan kasus-kasus HAM, KKN segala macam yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu. Kalau tidak salah seperti itu ya, jadi agenda reformasi hukum ya kita ketahuan ininya generasinya. Nah itu jadi PR yang harusnya tetap jadi semangat atau spirit siapapun itu, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemegang pemerintahan negara maupun yang di legislasi, itu harusnya seperti itu semangatnya. Masyarakat pengen tahu, tadi kan di relung-relung kecil katanya kalau di Amerika kan proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu mulai dari cikal bakal sampai ketok palu sampai diundangkan kan tahu dia ini. Bahkan masyarakat tidak hanya peraturan perundang-undangan, termasuk tindak tanduk pemerintah itu. Tindak tanduk harus terukur. Diibaratkan seperti orang yang
berdiri di bawah sinar matahari yang terang benderang, jadi semuanya bisa melihat dengan jelas. Di kita gimana? Ya di kita kan paling Gelap. yang sudah ada kan dari sisi formal peraturan perundang-undangan, undang-undang keterbukaan informasi publik. Tapi mutusnya undang-undang kan siang juga kan Mas Didi ya? Oh, Siang atau malam, Bu? Jangan putusannya atau mungkin ada yang malam juga. Aduh. Informasi publik, tapi ada challenge juga kan terkait dengan sering disampaikan terkait dengan rahasia negara. Ini rahasia negara dan itu sering jadi mengabiri hak informasi terhadap masyarakat gitu kan. Sebetulnya kalau kita kewajiban pemerintah pembuat undang-undang untuk transparansi dan partisipasi tadi, Ya. itu kan sudah ada toolsnya Mas Didi. Toolnya Apa yang sudah kurang Mas Didi? kurang lebih ada. Ya. Kurang lebih ada. Harusnya kan tidak hanya pas proses, tapi kan perencanaannya juga harus jelas dan harus diinformasikan. Ketika prosesnya, ketika pengundangannya gitu kan. Jadi utuh, komprehensif semuanya gitu. Oke. Sampai peraturan-peraturan turunan ya? Ya, dan kalau saya sih berharap harusnya itu yang semakin diperjelas gitu kan menurut kebutuhan dari waktu ke waktu gitu. Termasuk mungkin direvisi ini harusnya direvisi undang-undang PPP ini. Oke. Harapan saya gitu, Iya. sebagai rakyat. Jadi, kata pembuat undang-undang kan sudah dilibatkan, buruh sudah diundang. Betul. Kemudian Di website ada. sudah dipublish. Ya. Gitu. Kurang itu, Mas. Kenyataannya kemarin ada salah ketik berapa pasal, kemudian ada yang dalam proses pengesahan A misalnya, kemudian yang diundangkan B, ya itu kan dari bagian dari putusan MK kan. Berarti kan itu valid karena melalui proses pembuktian kan di pengadilan, di peradilan. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Bisa dimaklumi, wajar nggak itu salah ketik dalam merumuskan? Tidak, itu kurang lebih berapa waktu itu kualifikasinya berapa pasal ya? Itu ya sangat gak wajar lah. Sangat nggak wajar ya? Karena ketika menjadi suatu peraturan perundang-undangan, jangankan berapa pasal, salah koma atau titik aja kan itu berbahaya sebetulnya, itu kan akan menimbulkan berbagai tafsir. Gitu. Tapi Kak, ini menjelang akhir Mas Didi ya. Ya. Mas Didi tadi memperkenalkan sebagai penggiat dan juga praktisi. Kalau sebagai penggiat, rasanya mungkin miris tadi Mas Didi menyampaikannya. Sebagai penggiat hukum, apa yang ingin dilakukan Mas Didi terhadap fenomena ketika ada masalah kemudian peraturannya yang dirubah bukan menyelesaikan masalahnya? Ya. Ya, saya concern terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil, termasuk yang sama Pak Musli juga, sahabat-sahabat. Kemarin kami di ini Omnibus Law yang sebenarnya akan tepat untuk beri masukan kan terhadap proses perundang-undangan, walaupun kita ternyata sudah jadi perundang-undangan. Yaitu upaya-upaya yang bisa dilakukan lah, ya, bahwa perspektifnya bahwa masyarakat sipil harus diperkuat lah sekarang itu. Masyarakat, kata kuncinya sahabat JCG Official, masyarakat harus diperkuat dan kita semua tentu harus bekerja bersama-sama untuk mengajak masyarakat agar aware dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, melakukan kontrol dan menjadi social control dalam perumusan kebijakan agar kemudian kebijakan ini tidak meninggalkan hak-hak warga negara, kira-kira begitu ya. Sebagai praktisi Mas, kayaknya lebih menguntungkan situasi sekarang ini. Tidak juga, karena kan banyak, ya itu tadi, dari undang-undang berapa, 97 undang-undang, kemudian tiba-tiba ada hal yang baru kan, dalam tanda kutip juga akan menimbulkan ketidakpastian juga, walaupun kan kita ada fiksi hukum kan, asas hukum bahwa ketika diundangkan ya harus dianggap tahu kan, tapi tetap pada prakteknya kan masih banyak PR gitu kan. Jangankan mungkin orang awam, kita aja sebagai praktisi hukum yang sederhana aja mungkin ketika melihat undang-undang cipta kerja yang secara fisik kan gimana, apalagi implementasinya gitu kan. Oke, selain dua tadi labelnya Mas Didi penggiat dan praktisi, Mas Didi juga kan membantu atau menjadi ahli di beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah. Saya baca di CV-nya itu. Undang-undang CK itu kan turunan ke daerahnya kan banyak Mas Didi. Apa yang terjadi di pemerintah daerah dalam
melanjutkan atau membuat kebijakan di level perda atau perbu atau perwali gitu, itu apa yang terjadi, Mas? Menjabarkan itu masih banyak yang menunggu sih sepertinya. Kalau terutama kalau saya di daerah sepertinya lebih banyak bukan pendampingan di konsultan terkait dengan kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang selama ini selalu dibiayai APBN APBD itu bisa dikerjasamakan dengan pihak badan usaha itu, BUMN, BUMD maupun swasta murni itu kan, untuk mensiasati keterbatasan fiskal. Kemudian menyikapi undang-undang OJK di daerah ya masih sepertinya jadi banyak yang wait and see juga gitu. Ya seperti contohnya saya ikut dampingin kawasan ekonomi khusus, kemudian ada aturan-aturan baru terkait itu, jadinya ada ya banyak nunggu nih. Tapi kan sudah turun peraturan menteri dan sampai kecil-kecil itu. Ya. Mudah-mudahan sih tidak justru menambah tumpang tindih ya, karena semangatnya memang untuk meringkas semua itu kan gitu. Ya. Harapan Mas Dede ke depan dalam konteksnya khususnya dalam ketaatan terhadap konstitusi, rule of law tadi itu. Ya, kembali ke perspektif dasar bahwa kita negara hukum, didasarkan itu tentunya didasarkan oleh konstitusi, bahwa negara kita negara hukum, kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu dua hal yang fundamental yang harus dipegang oleh terutama penyelenggara negara gitu kan. Yakinlah kalau itu dijalankan ya banyak benefit, misalnya itu yang tadi yang akan jadi legitimasi tersendiri buat masyarakat, kemudian juga tidak banyak pro kontra. Kalau tujuannya ekonomi, mungkin kalau dilaksanakan secara genuine justru akan mengundang investor dari luar, karena melihat penegakan hukum di kita cukup bagus, misalnya kepastian hukum cukup bagus, indeks persepsi tentang tentang korupsinya cukup bagus, kemudian indeks tentang penegakan demokrasinya juga cukup bagus. Itu kan tentunya akan memberikan memberikan penilaian yang positif buat dari pihak dunia internasional kan gitu kan. Terakhir ini sebelum Mas Dede closing, kalau tadi putusan MK begini yang dilakukan begitu, ada konteks yang lain misalnya rektor begini yang dirubah peraturannya dan seterusnya. Ujung-ujungnya ini kan ketaatan terhadap hukum. Boleh nggak dikatakan pemerintah tidak mentaati hukum? Kalau bahasa indeks persepsi tentang demokrasi kan bahwa kita negara demokrasi tapi cacat. Mungkin bisa dianalogikan juga seperti itu. Iya. Oke, sahabat Jazalki silahkan komen. Mas Dede sangat lihai untuk mengubah terminologi ya, kira-kira begitu. Silakan mungkin sahabat Jazalki yang bisa berkomentar lebih lantang, dan tentu harapan kita ini semua bermanfaat, dan jangan lupa kita selalu mengajak kita semua warga negara untuk menyadari bahwa hukum itu penting, konstitusi itu harus kita taati, dan warga negara punya hak yang begitu mulia diatur dalam konstitusi tentang HAM. Dan kebetulan ini program Sarah Konstitusi sedang membahas tentang pasal 28, besok sampai pasal 28G, pasal 28G. Nah itu nanti kita bersama Komnas HAM dan juga para akademisi untuk membahas itu. Kita program itu tiap minggu sekali, Mas Dede. Bagus. Jadi setiap Jumat jam 2 itu bersama Prof langsung, Prof Jimli Asidiki. Dia hostnya langsung, dan beliau menyampaikan pengalaman, pengetahuan. Saya kira luar biasa. Ini kalau sahabat-sahabat semua bisa bergabung di Zoom meeting, dan itu free, catat ya, free. Dan ini bagian dari upaya masyarakat sipil tentunya, penguatan masyarakat sipil kan, terkait dengan negara hukum. Semoga kita bisa tetap berbuat baik dan tidak pernah lelah untuk berbuat kebaikan kepada sesama di antara kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sahabat JSLG semua, kita berikan applause untuk Mas Dede.
kasih. Mas Dede, sebelum ini barangkali ada closing statement? Ya, kita tentunya tidak hanya menyumpahi langit, menyumpahi awan, mungkin kita juga berbuat dengan hal yang kecil, tapi kita juga tetap punya pengharapan nih bahwa hukum ke depan lebih baik, karena saya terutama kan praktisi dan pegiat hukum. Nah itu tadi terutama berpijak pada paradigma bahwa negara kita adalah negara hukum yang taat pada konstitusi. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dede. Terima kasih sahabat CSLK Official. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Ikuti terus nalar hukum dalam program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.